Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambil jalan-jalan melihat pemandangan di jalan raya, kita akan membahas tentang syafaat Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat kita harapkan sebagai umatnya yang penuh dosa ini. Arti syafaat sendiri adalah pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang sangat mengharapkan pertolongannya. Syafaat juga merupakan perantara untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari keburukan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah syafaat di akhirat itu benar-benar ada? Pada umumnya, umat muslim meyakini ada, karena banyak hadis yang menyebutkan itu. Salah satu hadis yang biasa kita dengar dari para ustadz dan kiai bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi mempunyai doa yang mustajabah, maka setiap nabi doanya dikabulkan segera. Sedangkan saya Nabi Muhammad ini menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Syafaat itu insya Allah diperoleh umatku yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Imam Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Tetapi sebagian saudara muslim kita meyakini syafaat itu tidak ada, karena tidak ada satu ayat pun bahwa Allah menjanjikan syafaat. Adanya hanya jika Allah memberi izin. Sebagaimana firman Allah pada surat Toha ayat 109. Di sana disebutkan bahwa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin la tanfa'u asy-syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. pada hari itu tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan dia ridhoi perkataannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk penjelasan lengkapnya mari kita dengarkan bersama-sama jawaban dari almarhum Ustadz Dr. Andes Ahmad Sutino sampai selesai, yang berpendapat bahwa syafaat dari Nabi Muhammad SAW itu tidak ada. Lalu nanti kita renungkan dengan harapan kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Betapa celakanya kita jika memang Nabi kita tercinta tidak bisa memberi syafaat. Baiklah para pemirsa semuanya, selamat mengikuti. Apakah semua orang Islam akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 48. Dan bagaimanakah syafaat itu sebenarnya, Ustaz? Coba bacaan ayat 48 Al-Baqarah itu bagaimana kok kamu kaitkan ke sana? Dia kata ini kan Quran sunnah itu loh. Walaupun udah menurut Quran bertentangan dengan Quran, biar dikatakan pertanyaannya. Jadi memperhatikan itu pertanyaan dan jawabannya supaya gatuk. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsharun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong. Gitu. Kok malah mahamu ngono piye? Semua orang Islam akan dapat syafaat. Malah di ayat itu menerangkan tidak ada syafaat dan tidak ditolong itu. Surat Al-Baqarah coba 123. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsharun. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Ya enggak? Allah meringankan kita supaya kita takut pada suatu hari yang hari itu tidak ada orang bisa menggantikan orang lain. Orang tidak bisa menebus dirinya untuk membebaskan dari azab Allah sekalipun mempunyai emas sepenuh bumi.
Di surat Al-Imran ayat 91. Sekalipun punya emas sepenuh bumi untuk menebus dirinya, tidak bisa. Dan tidak ada syafaat yang bisa memanfaati pada dirinya. Ditambah lagi, walahum yungsorun. Dan tidak ada yang bisa menolong pada dirinya. Hari itu nanti. Di hadapan Allah nanti, orang itu betul-betul hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Saudaranya tidak bisa menolong saudaranya. Ayah tidak bisa menolong anak. Anak tidak bisa menolong ayah. Suami tidak bisa menolong istri dan sebaliknya. Tidak ada syafaat. Diterangkan di situ tidak ada syafaat. Tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya. Tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat. Jadi intinya syafaat tidak akan bermanfaat. Siapa akan bisa memberi syafaat? Dan tidak akan ditolong. Di ruangnya tenang loh ya, ngaji ya. Nanti terus, wah ente ayo ra percaya syafaat. Ingkaru sunah we. Padahal banyak hadis yang menerangkan Nabi akan memberi syafaat. Ini Quran. Quran dengan hadis itu kuat mana? La raiba fih. Qurannya tidak diragukan. Kalau hadis bisa palsu, tapi tak kata tentang syafaat. Kalau hadis itu benar, pemahamannya tidak seperti pemahaman pada umumnya orang. Maka diterangkan bahwa syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak nanti di sana. Di sana orang akan cari Nabi Muhammad, setelah ketemu Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya umatmu, mohon pertolongan, mohon syafaat ya Nabi. Nabi sudah mengatakan orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Nabi tidak termasuk umatku. Walaupun kita nanti misalnya ketemu Nabi betul di sana, kok ketemu apa orang kowe ngerti we urung? Ya, katanya nanti masing-masing Nabi bawa bendera. Nabi Muhammad bawa bendera hijau besar gitu tulisannya Muhammad. Katanya, dalilnya saya tidak tahu, hanya kata orang begitu. Umpama tenan leh menggulai apa iso. Wong neng Mekah haji hilang, neng Mekah neng Arafah ning gon sakmono yang goleki nganti mulih. Aja padha-padha numpak pesawat lurung ketemu kok. Padahal di sana seluruh manusia yang pertama kali mati sampai terakhir nanti bangkit bersama-sama. Tunggulai bendera kecil tulisannya Nabi Muhammad. Ya. Kayak kowe nang kene padane benderane nang Amerika kono. Kapan lehmu ketemu? Barang ketemu tenan, ya Rasulullah saya umatmu, Nabi ndelok potongane, oh laisa minna. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Ini bukan umatku. Teng ceremot ngene iki mesti utuh. Ya toh? Kalau umat Nabi ibadahnya lurus. Tidak ada bid'ah-bid'ah. Akidahnya lurus. Tidak campur syirik. Nah gitu. Ya kan? Jadi Nabi ngerti. Ini umatku bodoh ngerti. Sebab Nabi mengatakan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku. Oh bukan umatku. Bukan. Walaupun kita mengaku. Tapi Nabi tidak mau menerima. Nah terus yang mendapat syafaat Nabi. Saya katakan syafaat itu. Oleh ahli tafsir dikatakan ibaratnya sebuah biji tanaman. Biji tanaman itu ditanam, terus tumbuh. Tumbuh itu ada pohon. Biji itu kalau misalnya biji mangga ya dah, ditandur, itu terus metu, nek tukul metu pohonnya mangga, pohon mangga tadi. Setelah pohon mangga itu besar, akhirnya berbuah. Buahnya apa? Mangga lagi. Jadi ada buahnya. Nah, itu digambarkan seperti itu. Lah syafaat itu digambarkan biji tadi seperti ilmu. Ilmu tadi digambarkan seperti biji. Orang yang mau menerima ilmu dari Nabi, yaitu Al-Quran dan Sunnah diajarkan oleh Nabi, kita terima. Kemudian ilmu tadi diamalkan. Amal itu seperti pohon tadi. Jadi biji ditanam, tumbuh, ada pohonnya. Ilmu diamalkan, ada pohonnya tadi gambarannya. Maka kalau ilmu diamalkan, amal itu ibaratnya pohon.
Nah, pohon dari ilmu, dari biji tadi, akhirnya akan menimbulkan buah. Lah, buah dari pengamalan ilmu nanti, itu akan masuk surga. Itu orang yang mendapat syafaat. Semua orang Islam yang mengamalkan ajaran Rasulullah, pasti mendapat syafaat dari Nabi. Di syafaat itu didapat sejak dari dunia ini. Kalau kita tidak mau menerima, menolak apa yang disampaikan Nabi, tidak mungkin akan dapat syafaat di sana. Maka ini dasar ayat ini tadi. Dan surat Al-Baqarah 48 yang kamu tanyakan tadi. Coba sekali lagi dibaca artinya itu. Dan takutlah kamu kepada suatu hari, di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun. Dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya. Dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya. Dan tidak pula mereka akan ditolong. Ya kan? Tidak ada syafaat yang bermanfaat padanya dan tidak ada ditolong. Terus 48 tadi diartikan sekali. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walaupun sedikit pun. Nah, seseorang tidak bisa membela orang lain walau sedikit pun. Maka Nabi Muhammad ketika pamannya meninggal mencucurkan air mata, menangis, kecewa karena pamannya meninggal tidak dalam keadaan Islam. Ayat ini menerangkan seseorang tidak akan bisa menolong orang lain sedikit pun. Nabi tahu bahwa nanti tidak bisa menolong paman saya. Sedang paman saya itu menolong dalam perjuangan Nabi ini sangat besar andilnya. Untuk membentengi permusuhan dari orang musyrikin Quraisy. Ya, setelah Abu Thalib meninggal, makin berani mereka. Maka meninggalnya Abu Thalib disebut tahun berduka cita. Karena serangan, rintangan, hujatan dari orang kafir musyrikin Quraisy tambah makin berani. Kalau kemarin-kemarin masih ada segan kepada Abu Thalib. Tidak bisa menolong nanti Nabi. Terus? Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong. Ya, tidak ada syafaat, tidak ada tebusan, tidak akan ditolong. Persis ayat ini dengan 123 Al-Baqarah kan sama. Hanya bunyinya yang berbeda tapi isinya sama. Apalagi yang diharapkan? Jadi jangan diputar tidak percaya pada syafaat. Kita justru percaya sekali terhadap syafaat itu. Maka kita untuk memperoleh syafaat itu harus bekerja sungguh-sungguh supaya mendapat syafaat dari Nabi nanti. Yaitu dengan cara mengamalkan apa yang diwariskan oleh Nabi. Nabi mewariskan Quran dan Sunnah. Kalau kita mewarisi Quran dan Sunnah, kita pahami, kita amalkan, pasti dapat syafaat dari Nabi itu. Jangan kita kepengen dapat syafaatnya Nabi dunggake swarga wis pokoke nggih akeh maca selawat perkara kelakuane ora cocok ora apa-apa sing penting selawate kuwi mau. Bertentangan dengan ayat ini. Bertentangan dengan ayat ini. Justru kalau orang suka membaca selawat Nabi berarti orang itu cinta kepada Nabi. Kalau cinta kepada Nabi berarti apa yang diajarkan Nabi diikuti, tanda cinta kepada nabinya. Ya. Masa cinta kepada Nabi kok amalan perbuatan yang disuruh mengerjakan malah ditinggalkan. Yang disuruh meninggalkan malah dikerjakan. Itu namanya tidak cinta. Ngece itu namanya. Nyepelekke itu. Ya. Nah, maka orang yang mencintai Nabi betul, dia akan dicintai Allah. Maka Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, kalau orang itu cinta kepada aku Allah, suruh ikuti aku, ikuti Nabi. Kalau mengikuti kamu, Muhammad ya, Allah akan mencintai manusia itu. Dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Sehingga tanda orang mencintai Nabi itu mengikuti jejaknya, mengikuti sunnahnya. Tidak hanya sekedar baca sholawatnya. Lah sholawatnya tentu dia akan baca sholawatnya. Tapi sholawat itu diwujudkan dalam amal perbuatannya, tanda kecintaan itu. Tidak hanya membaca salawat, tapi perbuatannya menjauh dari apa yang diajarkan Nabi. Itu orang yang mencintai Nabi. Maka itulah orang yang mengaku umatnya Nabi, tetapi dia tidak masuk surga karena tidak mau tadi. Tidak mau mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Kalau semua umat Islam mengikuti apa yang diajarkan Nabi,
mewarisi yang ditinggalkan Nabi itu Al-Quran dan Sunnah, semua umat Islam mesti masuk surga. Maka Nabi mengatakan semua umatku nanti masuk surga kecuali yang tidak mau. Berarti ada umat Islam yang tidak mau masuk surga, yaitu tidak mau mengikuti Quran Sunnah itu. Pokoknya ngene, pokoknya menurut Quran Sunnah. Quran ngene, haji seorang gagap, pokoknya ngene. Nah itu namanya tidak mau masuk surga. Tidak mau masuk surga. Pahami itu ya. Jadi syafaat itu diperoleh sejak kita di dunia ini. Jangan jaga kesuk neng kono neng dunyane ora gelem nurut aturan bareng neng kono ngerengek karo Nabi. Ya Rasulullah, saya umatmu, saya mau tolong masukkan surga. Bukan ada hadis Nabi yang menerangkan semua nanti akan masuk neraka. Ya. Nanti dipilih yang masuk surga. Ada hadisnya itu masuk neraka dulu, nanti dipilih oh iki masuk surga, iki masuk surga. Tas dikumbah resik neng kono. Dosane masuk surga itu ada hadis Nabi. Betul, sekarang ada Quran yang mengatakan ya, orang masuk neraka tidak akan masuk surga sebelum ada unta masuk ke lubang jarum. Wis sing mbok engko sing ndi? Apa jagake? Ya ta? Ora apa-apa ning neraka sesuk nek unta lubang jarum mesti mlebu. Nah, iya, kalau itu betul Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau sudah ada unta masuk lubang jarum, mesti orang ahli neraka masukkan surga semua. Pasti Allah tidak pernah bohong, tidak pernah. Namun sing perlu mbok pikir wi, kapan unta mlebu bolongan domi kapan? Itu yang perlu dipikir. Lah kalau Allah mengatakan begitu, nah itu menunjukkan kalau kita memahami berarti tangeh lamun. Ya, tidak mungkin. Orang masuk neraka itu tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Ya. Orang masuk surga tidak mungkin juga akan masuk neraka. Tidak mungkin. Tersentuh pun sedikit pun tidak. Gitu. Terus dosa-dosanya ini piye? Allah sudah membuat ketetapan. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, maka orang yang amal kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya masuk surga. Lah terus kejelekannya tadi bagaimana? Ati sayyatal hasanata tamhuwa. Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Ya, kebaikan itu akan bisa menghapus kejahatan. Maka orang yang berbuat baik lebih banyak daripada jahatnya dihapus oleh Allah kejahatannya itu. Semua orang itu tidak mungkin tidak punya dosa kecuali Nabi ya. Semua punya dosa. Nah, dosa itu bisa terhapus kalau nanti ditutup dengan banyak kebaikan-kebaikan. Maka perintah Allah, perintah Nabi ya, ikutilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Maka nanti kalau kejelekanmu dengan kebaikanmu lebih banyak kebaikan, masuk surga. Tapi kalau ternyata kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, kebaikannya dihapus, masuk neraka nanti. Iya, tapi kan sebentar, saya ngomong sebentar sopo. Ya, itu kamu ketularan orang-orang ahli kitab. Dia mengira masuk neraka itu hanya beberapa hari yang dapat dihitung. Ya, hanya beberapa hari dapat dihitung. Setelah itu nanti akan masuk surga. Ya, dia tidak akan masuk neraka kecuali illa ayyamam ma'dudat. Kecuali hari-hari yang artinya hari bisa dihitung ini menunjukkan sedikit gitu loh. Bisa dihitung. Ya neraka paling pirang dino aku so. Nah, wis masuk surga. Nah, orang Islam yang tidak memahami juga seperti itu. Pendapatnya seperti orang-orang itu. Coba ayatnya dibaca surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah ayat 80. Surat Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falyukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Nah, itu dah. Artikan itu. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah
sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ya dah. Jadi orang itu tidak mau mengikuti tuntunan Allah secara benar. Nah, dia termasuk mengkufuri Nabi Muhammad, mengkufuri yang lain. Ya, dia mengatakan waqalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Nah, paling saya kan kekasih Allah. Andai kata saya masuk neraka itu hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Berapa kali aku ning neraka terus itu enggak, paling hanya beberapa hari yang bisa dihitung aja. Ya setelah itu Allah menanyakan, apakah Allah pernah berjanji kepadamu kalau kamu nanti masuk neraka hanya beberapa hari? Kalau Allah berjanji kepadamu, Allah tidak pernah mengingkari janjinya, pasti ditepati. Kalau Allah tidak pernah berjanji kepadamu, kalau kamu berkata begitu, apa itu kamu menurut angan-anganmu sendiri? Menurut angan-anganmu yang kamu tidak mengetahui dasar kebenarannya. Nah, jadi menurut angan-anganmu. Padahal kan menurut Allah, ya, ora eneng wong mlebu neraka sedilo iki sekedar ngicipi ora eneng. Wong sedilo ndak ada, kamu masuk bleng di itu wis nek rungono ento mlebu bolongan dom aja ngarep-arep. Pindah dari situ. Maka kalau ngaji itu aja hadis tok, aja Quran tok, Quran dan hadis dikaji. Titikane hadis sing sahih mesti tidak bertentangan dengan Quran. Cara bodon begitu. Kalau hadis itu sahih tampaknya kok bertentangan dengan Quran, pemahamannya yang kurang pas. Kalau hadis sahih mesti tidak bertentangan dengan Quran. Maka supaya pemahaman yang pas, kalau hadis Quran bertentangan, karena hadisnya karena Quran itu jelas la raiba fih, tidak diragukan. Hadisnya mesti yang harus ditakwil, diambil pengertian yang cocok dengan Quran. Kalau bertentangan, berbenturan, tidak mungkin hadis berbenturan dengan Quran, itu tidak mungkin. Kalau hadisnya sahih mesti cocok. Kalau tidak cocok, pemahamannya yang kurang pas. Nah, sekali lagi jangan nanti mengatakan Anda tidak percaya ada syafaat. Tidak. Saya tekankan syafaat itu percaya sekali. Maka karena kita percaya kepada syafaat, kita berusaha memperoleh syafaat itu sejak hidup di dunia ini. Kita ingin memperoleh syafaat Nabi. Tidak ingin memperoleh syafaat di akhirat neng dunia sak karpe. Ora bakal entuk. Karena ayat mengatakan wala tanfa syafaatun, tidak ada manfaat syafaat buat kamu semua. Walahum jungsorun, tidak akan ditolong kita. Kalau masuk neraka, karena amal perbuatan kita sendiri, pertolongan tidak akan ada, syafaat tidak akan ada. Secara akal saja kalau di sana orang mendapat syafaat, Nabi kita tentu akan memberi syafaat pertama kali kepada pamannya. Jelas itu membela perjuangan Nabi mati-matian. Jelas sejak kecil ibaratnya diopeni Nabi. Belum bisa beri syafaat kan pamannya diberi syafaat dulu. Kenapa Nabi harus nangis ketika pamannya meninggal? Kenapa? Kita rum tahu ketemu ngerti we ora kok malah dikandani dalane sing bener ra gelem kok ngarep-arep syafaate. Namun demikian kalau kamu beryakin seperti itu, silahkan. Monggo. Wong bakal ngunduh dhewe-dhewe kenapa to? Ngunduh dhewe-dhewe. Sudah cukup ya? Cukup. Baik, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang syafaat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.